nama saya Amal Muhammad Hanan, panggilannya Hanan. Asal saya dari Bintan, Kepulauan Riau. Saya ingin bertanya kepada Pak Denun. Ya, soalnya kayaknya lebih tua daripada bapak saya. Akhir-akhir ini saya tuh sering diskusi sama abang saudara saya terkait dengan krisis mentalitas, Pak D. Jadi Pak D, saya itu punya banyak lingkungan, terutama lingkungan di Bintan, lingkungan di Jogja, dan lingkungan rumah, lingkungan kampus, banyak lingkungan pokoknya. Dari semua lingkungan yang saya hadapi, saya melihat suatu kejanggalan, Pak D. Kejanggalannya itu, mereka itu seolah-olah mental mereka itu ingin selalu menerima tapi sedikit memberi. Jadi contohnya gini, misalnya mereka kerja kalau di tempat saya, teman-teman saya di Bintan, itu kerjanya biasanya di resort, jadi kitchen, terus housekeeper dan segala macam terkait perhotelan. Nah, kalau misalnya ngobrolin masalah itu, yang mereka banggakan adalah apa yang mereka dapat, bukan apa yang mereka berikan. Nah, di situ saya mempertanyakan, maksudnya kenapa sih mereka tuh harus menceritakan tentang apa yang mereka dapatkan? Nah, itu kan maksudnya adalah mental yang sedikit gak bagus. Ya menurut saya sih itu. Nah, tujuan saya bertanya kepada Pak D itu adalah bagaimana cara kita memperbaiki mental yang krisis ini untuk seluruh teman-teman saya. Gimana ya saya nanya? Ya pokoknya intinya tentang itulah Pak D. Tentang bagaimana cara memperbaiki mental. Saya kira Anda tidak perlu jauh-jauh memperbaiki mental teman-teman. Yang penting Anda bermental sebaik-baiknya menurut Anda kepada mereka. Jadi sebenarnya nomor satu itu tadaburmu yang bermanfaat dan enak untuk mereka. Perkara mereka itu, jadi gini, dakwah yang terbaik adalah bilhal. Ya Anda sendiri itu berlaku bagaimana itu dakwah yang baik. Bukan Anda ngasih tahu, ngerubah. Kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau tidak nanti malah destruktif, malah mudorot, malah jadi kebencian satu sama lain. Mulanya jangan gampang-gampang nyuruh orang sholat tahajud segala macam kalau jam 2 malam. Jangan-jangan orang yang Anda WA itu sedang sholat tahajud, kok ngomong sholat tahajud, nesu wonge. Akhirnya sholat malah misu, asu ya aku pas sholat ya. Aku pas sholat ya malah dikongkon sholat kan gitu kan. Jadi makanya salah satu metode yang diajarkan Quran adalah supaya Anda bermental baik, Anda harus punya ukuran. Kalau Anda masih jauh, hubungan Anda, yang Anda pakai bukan kebenaran atau kebaikan, tapi kebijaksanaan. Kalau sudah satu kantor, satu lingkungan, kebaikan, fastabiqul khairat. Kalau yang pertama tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau sudah sangat dekat, sudah akrab, baru Anda ngomong benar enggak apa-apa. Kalau belum dekat, benar harus disortir, harus diedit. Enggak setiap kebenaran bisa Anda omongkan. Jangankan Anda sama teman, komandan sama prajuritnya saja tidak semua hal diomongkan. Itu namanya kebijaksanaan. Jadi nomor satu, hidup itu bijaksana. Nah, seberapa kebenaran bisa Anda pakai, 100% apa 50% apa bahkan kadang-kadang cuma 5% kebenaran itu bisa Anda omongkan demi kebijaksanaan. Kan gitu. Nah, satu, jadi Anda yang penting Anda berlaku bijaksana dan mental yang baik. Terus dikit, mental itu gini, ada komponen-komponen yang dipahami secara berbeda antar kebudayaan, kemudian kita mengacu kepada Al-Quran. Kalau Anda mencari kata mental di Al-Quran tidak ada. Ya, yang ada itu akhlak, ya, nafas. Ya, nafas itu diri dengan tekanan nafsu, kalau akhlak itu perilaku. Jadi mental itu kira-kira adalah adonan atau racian atau dialektika atau pengolahan antara akal dengan hati yang belum menemukan ketepatan atau bahkan salah satu komponen
yang negatif dominan. Itu namanya mental yang buruk. Jadi mental itu keluarnya adalah akhlak. Yang Anda keluarkan tadi akhlak ini cuma maunya menerima terus, nggak mau memberi, itu kan akhlak. Nah, di dalam akhlak itu, di balik akhlak itu, di belakang akhlak itu ada yang namanya kondisi mental. Jadi kondisi mental itu sebenarnya adalah bagaimana Anda mengelola 3 ini, Mas. Syahwat, hati, akal. Ini namanya misbah kalau di surat An-Nur, ini namanya zujajah ya. Terus ini namanya nafas. Nah, ini kan ditaruh di tengah-tengah. Sebenarnya ini hubungannya sama Tuhan. Jadi kehendak Anda itu, Anda bagian dari kehendak Allah. Bahkan seluruh yang berlangsung dalam kehidupan itu sesungguhnya kehendak Allah. Tapi ojo diartikan bahwa Allah sama Anda berbeda. Ini harus dipahami dengan resolusi agak tinggi. Ya. Tetapi hati manusia kebanyakan dipengaruhi oleh arus dari bawah. Ya perut, ya syahwat. Biasanya hatinya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan perut dan pertimbangan syahwat. Nah, makanya kita disuruh gini, kalau misalnya ini ya, kue ndelok badang pitik. Badang itu bangkai. Anda melihat bangkai anjing sudah bau, Anda langsung mutah kan? Langsung mau mutah, gitu ya. Anda harus tahu bahwa mekanismenya tidak semudah itu. Meripat Anda ngelihat bangkai, hidung Anda mencium bau busuk dari bangkai, dia lapor ke otak. Terus otak merumuskan, otaknya menawarkan kepada hati, diterima apa tidak. Hatinya bilang jangan diterima. Terus dia kembali ke otak, otaknya merentah kepada mulutnya untuk gitu. Jadi itu ada sekian jalur. Itulah, ada sekian jalur, DPR pusat, DPR daerah, wali kota, terus Sri Sultan, Ratu Emas, mubeng itu. Jadi Mas, makanya Anda harus nyawiji. Anda harus berlatih agar supaya ada keseimbangan antara semua unsur tadi. Karena letaknya api di sini, Mas. Letaknya api di sini. Di syahwat Anda. Itu letaknya api. Api itu tidak ada batasnya. Makanya orang sudah punya 10 triliun, dia tidak pernah cukup karena itu yang namanya syahwat. Api itu bisa membakar apa saja, dari satu pentol korek, bakar karpet, bakar gedung, bakar semua, bakar sak Panembahan, sak keraton, sak Jogja, sak dunia bisa terbakar hanya oleh api kecil. Karena api tidak ada volumenya. Karena api itu setengah rohani, makanya dia neraka, yang satunya surga. Nah, kalau air ada liter, kalau benda padat ada kilogram, kalau panjang ada meter dan seterusnya. Kalau api tidak ada ukurannya, yang ada ukurannya adalah suhunya, tingkat panas atau kehangatannya. Maka Anda harus berarti nomor 1 hidup adalah berperang melawan syahwat Anda. Ya, jangan berdiri sewaktu-waktu. Hanya berdiri gara-gara Pak. Gitu ya Mas ya. Nah, mental adalah dismanajemen antara 3 tadi Mas. Jadi gampangannya kalau di filsafat, loh sebelum ngomong dipikir dulu baru mulut. Hatimu pengen, tapi jangan dari hati ke mulut. Hati ke akal dulu baru ke mulut. Karena akal itu adalah zujajah. Zujajah itu adalah tabung kaca. Tabung kaca itu adalah alat untuk membatasi. Anda maunya kan istri 10 enggak cukup. Kalau nurutin ini. Ya Bu ya, enggak cukup. Tapi akal bilang si jiwa modar dhewe lho kan gitu kan. Nah, ini yang bagian membatasi. Ini yang parlemennya sebenarnya gitu loh Dek ya. Nah, mental yang bagus adalah orang yang belum tertata. Dia belum tahu apa keseimbangan antara syahwat, hati dan akal. Kira-kira gitu Dek ya. Nah, yang penting Anda praktekkan keseimbangan itu, keluarnya nomor 1 tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang. Kalau dalam Islam sederhana kok. Yang namanya merusak bumi itu, merusak manusia itu cuma 3. Kamu bunuh, kamu menghina, atau kamu mencuri. Asal 3 itu enggak kamu lakukan, beres kok hidup ini. Cuma 3 itu dok menurut Rasulullah. Ini bukan saya, Rasulullah. Gitu ya. Membunuh, menghina, mencuri. Cuma 3 itu rusaknya dunia. Nah, kalau kepada alam baru fasad, baru menebang pohon tidak pada tempatnya, mengotori air, mengotori udara dan seterusnya.